Data statistik terkait tentang MBG sangatlah keren, sudah mencapai prestasi dan sudah mencapai yang diharapkan. Akan tetapi fakta di lapangan memang masih banyak perlu diperbaiki. Tentu itu tidak menjadi persoalan karena setiap pelaksanaan sebuah program ini tidak akan 100% sempurna di pelaksanaan setiap teknisnya atau di setiap dapurnya masing-masing. Ada beberapa hal memang perjalanan MBG ini mesti harus dievaluasi, mesti juga harus diperbaiki, dan mesti juga harus dilengkapi. Pertama adalah yang terjadi di masyarakat atau yang beredar di media sosial terkait tentang limbah. Limbah rumah tangga ini sudah mulai mengganggu bagaimana drainase atau pembuangan limbah dari MBG tersebut. Banyak beberapa MBG yang memang sudah mencemari lingkungan dengan tidak pernah membuang limbahnya ini sesuai dengan mestinya. Hal ini juga harus dievaluasi dan memang peran Satgas di sinilah yang paling penting. Satgas di sini dihadirkan untuk bagaimana menyempurnakan, bagaimana mengevaluasi, dan bagaimana program ini harus standarisasi kualitas yang sangat tinggi. Tapi nyatanya banyak MBG yang pembuangan limbahnya ini masih harus diperbaiki. Bahkan beberapa yang terjadi di media sosial ini menyampaikan limbah MBG sangatlah mengganggu bagi lingkungan. Yang kedua adalah suhu ruangan. Suhu ruangan MBG ini banyak yang memang tidak melalui standarisasi. Karena memang suhu ketika memasak ini meningkat sampai 70 derajat, 73 derajat. Mungkin bisa saja sampai paling rendah 56 derajat. Ini fakta yang terjadi di lapangan. Ini fakta yang terjadi di media sosial. Saya mengecek beberapa teman yang menjadi pegawai MBG. Ternyata itu yang terjadinya. Mohon maaf saya tidak bisa menyampaikan hal itu. Tinggal bagaimana Satgas melihat dan meninjau apakah apa yang disampaikan saya itu benar atau tidak. Karena memang penyedot udara memang tidak punya standarisasi yang sangatlah jelas fakta di lapangannya. Walaupun di Juknis diatur sangat betul. Bahkan ketika misalkan ada satu tisu yang ada di sebuah lantai, ketika alat penyedot udara ini dinyalakan, ini tisu pun juga harusnya terbang. Akan tetapi masih banyak MBG yang suhu udaranya ketika memasak ini di luar standarisasi. Bahkan ketika misalkan suhu tinggi, ini mengakibatkan aktifnya kuman-kuman baru, aktifnya penyakit-penyakit baru. Ini yang mesti dievaluasi. Yang selanjutnya adalah sterilisasi atau higienis. Sterilisasi dan higienis ini masih belum dilakukan oleh beberapa MBG. Ketika misalkan bahwa bagaimana tidak adanya serangan hama dan bagaimana tidak adanya serangan serangga masuk ke dapur MBG. Betul bahwa ketika pembersihan, rapih dan sebagainya itu bagian dari mencegah. Akan tetapi bahwa bagaimana caranya ini menjaga kualitas hama tidak pernah masuk ke dapurnya MBG. Dari mulai serangga dan termasuk juga nyamuk yang bersarang di wilayah MBG. Hal ini juga mesti dipastikan bahwa hal itu harus ada standarisasi yang sangatlah jelas. Yang selanjutnya adalah terkait tentang penentuan kuota. Ketika misalkan ada MBG yang sekarang sedang dibuat dan jadi dan akan beroperasional, maka sasarannya adalah sekolah. Sekolah yang ada disasarkan itu tergantung oleh regulasi dari koordinator kecamatan. Nah, koordinator kecamatan inilah yang akan membagi sekolah mana saja yang dapurnya ini memfasilitasi beberapa sekolah. Akan tetapi ini ada terjadi beberapa hal keluhan dari pelaksanaan MBG atau mitra MBG. Ketika dia jadi, maka harusnya memang dari dapur itu sekolah yang paling terdekat itulah yang memang mesti harus dilakukan. Salah satunya adalah untuk menjamin kualitas makanan ini tidak terlalu lama diantarkan, biar higienisasi. Yang kedua bahwa ada potensi keracunan ketika sekolah lebih dekat, ini juga lebih terhindari. Akan tetapi faktanya bahwa ada MBG yang baru hadir, yang akan operasional mendapatkan sekolah yang lebih jauh. Sedangkan sekolah yang lebih dekat itu dikelola oleh MBG yang lain. Ini yang mesti kita pahami, bahwa bagaimana menjamin kualitas makanan ini harus terjamin. Salah satu rasionalnya adalah jangkauan yang paling terdekat. Masih ada, harus dievaluasi, dan ini tentunya harusnya dilaporkan oleh Satgas MBG yang ada di kabupaten kota masing-masing atau provinsi masing-masing ke pusat.
Jangan-jangan ini tidak disampaikan, yang akhirnya tidak ada evaluasi yang sangat serius. MBG ini sudah sangatlah serius untuk bagaimana menjamin gizi anak bangsa. Akan tetapi, evaluasi ini juga harusnya dijadikan ladang ruang serius untuk bagaimana menjaga kualitas MBG. Tapi Satgas ini tidak sampai sejauh itu fakta yang terjadi di lapangan. Yang terakhir adalah absensi. Absensi ini sangatlah penting. Kenapa? Karena memang dalam satu hari tidak semua siswa itu akan hadir semuanya. Ada yang memang sakit, ada yang memang izin, terutama orang yang sakit. Tentu penyajian dalam satu sekolah saja, misalkan 300 orang, tidak semua 300 orang itu akan hadir. Maka paling penting adalah bahwa adanya konfirmasi. Jika memang sebelumnya sudah sakit, maka tentu juga anggarannya harus disesuaikan. Tidak mesti harus misalkan tetap 300, harus dikurangi ataupun diganti dengan makanan yang lain yang tentu harusnya diantarkan ke rumah. Apakah memang pernah terjadi ketika misalkan anak yang sakit itu oleh dari pihak MBG atau pihak sekolah mengantarkan makanan ini ke rumah? Ya justru sekarang mumpung terjadi di bulan puasa, diganti menjadi makanan kering. Tentulah hal ini untuk mempersiapkan setelahnya bulan puasa bagaimana melengkapi infrastruktur MBG ini supaya terlihat lebih baik, supaya lebih berintegritas, supaya ini berkualitas. Karena tentu harapan sebuah negara, ujung tombaknya adalah mitra strategis MBG, orang yang punya yayasan. Jika Pak Prabowo menyampaikan bahwa keseriusannya untuk memperbaiki gizi anak, tentu harusnya dijamin kualitasnya. Toh faktanya bahwa mitra MBG selain orang-orang swasta, itu pun juga diliputi oleh partai politik, oleh TNI, oleh Polri, ya bahkan pun juga dengan mitra-mitra strategis, yayasan-yayasan tertentu untuk semua sama-sama menjamin kualitasnya.